Bah, pernah mendengar legenda Sungai Brantas nggak, Bah? Konon katanya Kediri juga kerajaan tertua. Apa betul? Betul, Kediri itu merupakan pecahan dari Mataram kuno. Jadi boleh dikata kerajaan Kediri itu termasuk kerajaan tertua. Bahkan kalau nggak salah menurut cerita itu ada di sekitar abad ke-11 ya. Jadi pemberian dari ada raja yang namanya Raja Airlangga. Ada juga ketika ibu kota Mataram kuno di Yogyakarta berpindah ke Kediri yang dibawa oleh Empu Sindok. Itu juga pindahnya ke Kediri. Jadi Kediri itu memang pernah berdiri kerajaan-kerajaan tua. Makanya di daerah Kediri dan sekitarnya itu masih ditemukan situs-situs ya, kerajaan-kerajaan tua yang bernuansa Hindu dan Buddha. Cerita Bah tentang Gunung Padang. Ceritain kan Dra, Gunung Padang Dra? Hah? Oh, Aki lagi kemasukan itu Aki. Karuja si Jojo tuh menang-menang ya. Siapa? Jojo. Jojo nggak dapet. Oh, tadi kurang diheureyan we laukna ulah kadinya karunya. Aduh, iseng bener itu. Oh, guys. Jo, Kakek tua iseng. lain Jo. Oh, sok bangga. Wah, Sabar, gede Jo. menang Jo. Wah, ini dapat biungnya biung apa namanya? Babon. Tadi si Jojo pokoknya 10 udah dapet nih. we. Ketika beak tuh. Ayo semangat. Kadahar-daharnya Jo. Si Aki ini lagi godain Jojo yang lagi mancing. Ki, jangan Ki, kesian Ki. Dra. Jojo tuh menang-menang, Dra. Jojo. Kayak seru bener deh yang pada mancing. Don Walk menang. Anu Bladi tuh menang. Manehna hungkul sorangan tuh menang-menang. Laukna kurang kita push. Ulah kasih Jojo, push. Jangan ke Jojo. Iseng amat. Ikannya diapain Ki? Hah? Ikannya diapain? Disekat we Jang. Disekat. Waduh. Ayeuna Mang Des Jo, mangga Jo. Hampura Ayo Jo, we. bismillahirrahmanirrahim Jo. Jang teu ngusup. Nanti saya terakhir aja. Pandiri. Jagoan datangnya terakhir Ki. Jagoan terakhir. Terakhir. Cek si Hendra mah polisi India atuh Jang. Polisi India. Itu Hendra itu. Saha? Don Walk. Jojo Walk karunya Walk. Mau alila deui Jo, kayak menang Jo. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Biarkan si Aki nonton perlombaan mancing. Kita baca komentar aja. Bung. Itu tadi Bung. Abah di tayangan Ki Jarod bilang pembangunan komplek candi adalah di Raja Guru Jaya. Apakah yang dimaksud Dharma Guru Jaya yang merupakan ayah Purnawarman? Masya Allah, siapa yang nyemplung itu? Yang nyebur apa aja Kak? Itunya bangkunya. Ditarik ikan itunya. Oh, banyak juga di sono dapatnya di. Anda doain dulu deh, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikanlah keberkahan dan ikan di wilayah sini nih. Ya, Dri. Ya, bismillah. Oke, ada Alan Chow official. Bah, apakah suku Baduy masih ada kaitannya dengan raja terakhir Pajajaran? Menurut cerita seperti itu. Jadi sebagian masyarakat Pajajaran yang loyal dengan Prabu Surya Kencana, sebagian mengikuti Prabu Surya Kencana menuju Sumedang Larang. Ya, tetapi memang di tengah jalan Surya Kencana nggak melanjutkan ke Sumedang Larang karena memang kenapa ente? Ngagetin aja orang lagi ngobrol. Wah, dia cepluk dapat ya. Ente apain itu? Kaget. Oh, kaget. Aduh. Kang Yudi. Jadi kita lanjut lagi. Sampai di mana itu tadi tuh? Sumedang Larang, tetapi belum sampai Sumedang Larang, Surya Kencana itu berdiam diri di Garut daerah Limbangan, dan sampai masa akhirnya juga beliau di sana karena ada kerajaan juga yang masih bercorak Pajajaran, masih bercorak apa namanya Sunda Wiwitan ya.
Dan sebagian lagi yang masih loyal dengan Prabu Surya Kencana, mereka menghindari dari kerajaan Kesultanan Banten, pergi ke tengah hutan, ya, untuk mendirikan sebuah kampung yang sampai sekarang itu dikenal suku Baduy. Seperti itu. Diambil ininya, Aki. Diambil kamera nggak, Aki? Di sini aja duduk, Ki. Sini duduk sambil liatin si Didi. Iya. Nah, biasa juga duduk. Kalau kita rapat, duduk, Aki. Nggak diri. Nempok ye ngenahan nangtung jang. Oh, edakan diri. Oke lah, mangga tuh kalau begitu. Ada hamba Allah juga, saya mau punya warung. Ajarkan saya doa penglaris, Ustadz. Ijazahkan ke saya juga. Waalaikumsalam. Ini warungnya warung apa? Kalau doa penglaris itu nggak ada. Tetapi ada doa-doa yang bisa membuka pintu-pintu rizki. Ada zikir-zikir yang bisa membuka pintu-pintu rizki. Ada amalan-amalan ibadah-ibadah pun yang bisa membuka pintu-pintu rizki. Kalau doa-doa penglaris nggak ada. Iya. Kalau doa membuka pintu rizki itu banyak sekali. Allahumma inna nas'aluka abwaba rahmah wa abwabar rizki. Terus Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Itu juga ada. Kalau zikir-zikir untuk membuka pintu-pintu rizki, diantaranya kita membaca banyak istighfar. Kalau ibadah-ibadah sebagai pembuka pintu rizki, memperbanyak sodakoh. Seperti itu. Itu yang dilakukan terus dengan mengharap keberkahan dari Allah. Agar Allah, zat yang Al-Wahhab, yang maha memberi, Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, betul-betul memberikan rizki kepada kita. Tetapi memang Allah adalah zat yang maha mengetahui. Kalau rizki itu betul-betul membawa manfaat untuk kita dan keluarga kita, Allah akan lancarkan itu. Tetapi kalau kata Allah melihat, wah anak ini nggak bagus kalau jadi orang kaya, nggak bagus kalau banyak rizkinya, dia suka lalai, lupa daratan, kadang juga rizkinya digunakan untuk bukan hal-hal kebaikan, apalagi orangnya pelit bin medit. Nah, kadang kalau tahan rizkinya seperti itu. Iya. Ada Ki, si pelit anaknya medit. Medit. Rak. Eta anak nasana. Pelit bin medit. Nanya Mahendra, Ki. Pelit bin medit. Kakarak nyaho. Maknya. Bah, kapan-kapan boleh dong gali sejarah di Baduy. Yang paling bagus ya orang Baduy sendiri yang cerita tentang sejarah mereka. Kalau saya sendiri khawatir salah menceritakan. Ada Restu AN juga, apa benar kalau pejabat lewat Kediri atau menyeberang Sungai Brantas bisa lengser? Mitosnya seperti itu. Bahkan saya juga nggak tahu kebenarannya. Ada orang yang mengatakan kepada saya, sejak Presiden Indonesia pertama sampai saat ini belum ada yang berani lewat Kediri ataupun berdiam di Kediri. Tapi wallahualam saya sendiri belum pernah ngecek berita aja betul apa enggak gitu. Cuman ada yang ngomong seperti itu, Kang. Dari zaman Soekarno sampai Jokowi, kadang nggak mau lewat kota Kediri, dia lebih bagus memutar. Gitu. Menghindari kota Kediri. Saya juga nggak tahu ada apa dengan Kediri. Ada Jayabaya. Ada Jayabaya. Ada tahu di Kediri. Tahu Kediri, tahu kuning itu enak. Pokoknya mah si Jayabaya we. Aki kenal Jayabaya? Hah? Kenal Jayabaya? Tanya Kang Mas anu nyaho. Terus Aki tahu dari mana ada Jayabaya di Kediri? Hah? Tahu dari mana ada Jayabaya di Kediri? Di Kang Mas jang. Oh Kang Mas. Biasa mun keur ngobrol ngopi ngadu bako carita kitu. Ngadu bako. Bener ki ngadu bako. Hah? Oh, sakumaha urang we anu carita di. Padahal bisa aja orang tua. Ada Den Al-Fatur Rahman, Warung Doyong, hadir. Dari Makassar juga ada Wahyu Maulana, ada Agus Sutiono, ada Mantri Antrian.
dari Sang Hyang Heuleut. Sang Hyang Heuleut itu apa tuh artinya? Heuleut itu apa sih? Sang Hyang Heuleut. Heuleut. Sang Hyang Heuleut. Sang Hyang Heuleut. Heuleut itu apa sih? Aya ge hileut. Amun Oh, hileut. mungkin kali tulisannya Hileut. Lupa. Hileut mah oh itu. Oh, eta Sang Hyang Heuleut ini. atil awak manehnya. Ini apa sih bacanya? Iya, Sang Hyang Heuleut, Ki. Hah? Sang Hyang Heuleut. 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 Betul. Pernah dengar gak? Sang Hyang Heuleut. Heuleut. Oh, Nya, Sang Hyang Heuleut. Sang Hyang aneh ya. Heuleut. Atau nama lain Astadewa ini Sang Hyang Heuleut. Sadaek-daek we. Sadaek-daek. Geus we mancing we mancing. Saya Oh, kakarag ge dihitu. ada Arfan Adil Abdillah, Sunter selalu hadir, Abah, alhamdulillah. Oh, Arfan orang Sunter, Korwil Jakarta berarti ini. Ada Dimas Abimanyu juga. Semoga sehat, alhamdulillah. Apakah kerajaan Tarumanegara satu zaman dengan kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setahu saya Tarumanegara itu jauh sebelum Rasulullah diutus ya. Jadi awal muasalnya itu sekitar abad ketiga, abad kedua, ya, 200 Masehi. Kalau Nabi itu di abad ke-6. Ya. Ya. Jadi Nabi lahir, Tarumanegara sudah ada kalau dikaitkan dengan tahun, gitu. Ki Jarot bilang mau ke Kalimantan mana dan ada cerita apa yang ingin dikuak oleh di Kalimantan. Katanya Ki Jarot mau ke Kalimantan. Enggak ya Ki, enggak ada janji mau ke Kalimantan Ki. Kalimantan. Jangan yang kaditu. Enggak lah Ki. Sugan. Aya kerajaan Kutai. Negara. Ah iya. Itu kerajaan Masih. tertua juga. Oh. Kerajaan Kutai. Kono mah aya keturunan anak adieu Hmm. di bumi Pasundan. Oke Ki. Jadi enggak Ki ya. Jadi Aki enggak ada rencana untuk ke. Urang mah kumaha ujang we komandona. Oh begitu. Oke. Abah kenapa Bodas lama nggak ada kabarnya? Bodas sehat aya ye di tukang. Ada ya? Aya Ada, cuman dia nggak eksis. Beda sama artis goib. di dagoan jang. Hah? Di dagoan. Ditungguin. Ku si Bodas. Mau ngapain Ki? Cenah hayang ka Cerme. Oh, bentar lagi, Ki. Insyaallah doain. Sakadeng deui. Ya insya Allah kita mau Tuh, bercermin. das. Ulah pundung didangu tuh si Didi. Bade ka Cerme. Bulan Agustus insyaallah. Ngungkap si Wagra. Si Wagra. Lagi cari tempat yang pas. Aduh, insya Allah kita ke Cerme nanti. Atur waktu, jadwal. Bari ulin ka babaturan ujang. Siapa ya? Hah? Oh, si itu. Oke. Si Eta Ya, si Eta anu nya. keur zaman Bareto teh. Betul, Ki. Oh, Saya udah lama nggak ketemu. Tos lami ujang teh amprok geus sabaraha puluh tahun eta. Iya, betul, Ki. Insya Allah nanti saya silaturahmi ke sana. Sahabat siar, mohon maaf. Ini berkali-kali hilang sinyalnya ngedrop. Padahal udah beli sinyal tadi. Oh, mana bere eta tekelan kituan urang Oke, teu. pertanyaan yang tadi itu terakhir. Kuncung hitam dan kuncung putih, apa perbedaannya? Ini apa itu? Hubungannya? Hubungan kuncung hitam dengan kuncung putih. Apakah suami istri atau suami istri, adik kakak atau apa? Jadi kita tanya aja langsung kepada kuncung putih. Kita nggak digentas. Digentas dong. Ki, Woi, apa hubungannya kuncung hitam sama kuncung putih? kuncung putih, kuncung hidung. Nanya Iya. kan kuncung si putih atuh, Jang. Hah? Nanya kuncung putih. Kuncung bodas. Tanya tuh ka manehna. Jadi kalau kuncung putih itu dia mengikuti Prabu Siliwangi, kuncung hitam kepada anaknya Surya Wisesa. Seperti itu. Amun aya nyaho mah, Jang. Ulin we. Apa?
Ulin. Ulin kah? Mengaho. Hah? Kemana? Ke Gunung Gede, Gunung Pangrango. Oh ya, kita ada rencana Gunung Gede ya. Oh ya, sahabat siar, nanti di akhir ini ada kisi-kisi tentang liputan yang akan datang tayangan, yaitu di Stadion Pakansari Cibinong. Tanpa diduga, tanpa diundang, kuncung hitam muncul, Indra. Dan Aki berantem sama kuncung hitam. Hantu. Itu Jang. Karena pernah ditikung ya. Itu Jang. Enggak ya? Nges. Ulah ngabahas eta wae. Oh, enggak, maksudnya kan ini kisi-kisinya seperti itu kalau nggak salah. Dan kita diundang ke terus diundang ke Gunung Gede ya. Luar biasa Gunung Gede ini. Sudah kencana. Apa itu? Kenapa? Udah tahu dia. Cipaming Pis. Oh, udah tahu kan yang buat besok Ki. Sabtu, hari Sabtu. Hari poe Sabtu. Isukan ra. Cipaming Pis naik di naonkeun. Tiputan. Pokoknya mah tempatnya Prabu Siliwangi kerjaman Bareto nya anu didinya nek neangan pamajikan. Guys, oke, ada dari Japluk 26. Waalaikumsalam. Kapan ningali Joyo Wiseso tempur? Wiseso tempur. Keur ieu heula Jang. Keur Dakwah ya? ngabereskeun urusan di timur. Oke. Jeung Pulau Dewata. Seperti emang makin susah itu Ki. Rakyatna titah balik. Oh gitu. Urut Bareto. Oke, saya paham. Alhamdulillah. Tata. Naon? Wah, Jojo, dapat Jojo. Lepas lagi. Jong. Jojo. Ada pertanyaan nggak Kang Daman? Ada Bah. Oke, apa itu? Dari anak-anak Korwil. Mm-mm. Ini ada titik pertanyaan, ada 3 pertanyaan juga. Mm-mm. Yang satu dari Kang Suradi. Iya, SSDG Korwil Karawang. Mm-mm. Dia menitipkan Assalamualaikum Abah, titip pesan ke Kang Daman, kalau di badan kita ada jinasab atau yang diturunkan dari leluhur kita, apa ada efek negatif buat diri kita? Ayah Ki. Iya. Ada ini. Ada. Kerawang. Oh iya. Apa kerawang? Karawang mah. Goyang kerawang itu. Kayak gimana Ki? Entak. Terus yang kedua Bah, ini dari Kang Opik. Kang Opik. Iya. Oke. SSDG Korwil Karawang juga. Dari tayangan part 2 saat Kang Didi akan memediumisasi makhluk ke dalam raga Kang Inang, lalu berkata panas, lalu makhluk tersebut tidak jadi masuk. Apakah makhluk tersebut nasabnya Kang Inang atau makhluk yang memang mendiami lokasi Candi Jiwa? Hatur nuhun. Oke. Jadi memang ada tabrakan energi antara makhluk yang kita coba masukkan dengan makhluk yang memang ada di dalam tubuh Inang. Iya. Jadi rupanya makhluk yang ada di sekitaran Candi Jiwa nggak cocok dengan badan Inang kan, dan dia terasa panas. Sehingga nggak nunggu waktu lama, dia langsung keluar lagi. Seperti itu. Kita akan mengadakan, kita langsung kisi-kisi aja, gitu, takutnya nggak keburu lagi. Jadi insya Allah next time ini kita akan menayangkan lokasi liputan siar dalam gelap di kota Cibinong. Tepatnya di Stadion Pakansari
Jadi di Pakansari itu, Stadion Pakansari di jalur pintu yang keberapa ya Ki ya? Jauh bola yang kita liputan di Pakansari. VIP. Lepi itu mah. VVIP. Ah, eta VIP. Nah, di situ ada sebuah makom. Ya bukan makam tapi makom yang menurut cerita adalah petilasan Prabu Surya Kencana. Nah, Sumurna geus dietan canjang. nah, itu kita belum tahu tuh Ki. Sugan. Hendra, tanya sama Hendra itu pembinanya. Nah, sumurna mesti temponcan. Tapi ada sumurnya itu memang. Ayo aja. Ada. Jadi memang kita liputan di sana dan cukup menarik memang tentang petilasan yang ada di wilayah dekat pintu VVIP Stadion Pakansari. Stadion bola Pakansari yang terbesar di wilayah Cibinong. Iya, kita liputan di sana dan kita banyak kedatangan tamu-tamu juga, termasuk Kuncung Hideng. Itu juga datang. Dan beberapa makhluk-makhluk yang ada di sekitar makom di Stadion Pakansari. Dan insya Allah setelah Pakansari kita baru keluar agak jauh dari kota Jakarta, yaitu lokasi di Bandung. Ya, di Bandung itu sip-sip lokasinya itu lokasi-lokasi nasional. Disebutnya apa? Urban Legend, Urban Degen. Apa? Urban Legend. Urban Degan. Degan mah kelapa. Kenapa Ki manggut-manggut? Kayak ngerti aja. Itu Jang. Enggak kan? Tuh. Iya, seperti itu. Karena memang tunggu dulu Ki, sebentar Ki. Karena memang SDG ini kita udah punya banyak stok ya. Stoknya banyak, tetapi memang pengerjaannya itu yang pada akhirnya terkendala. Enak Jang. Kucing Ada si bodas, si belang. Jadi seperti itu. Gunung Dempo, Palembang, mitosnya ada perkampungan harimau. Ya seperti itu, mitosnya seperti. Di luhur mana? Tanya wedi di luhur tuh. Ada Bah, barusan Bah, di atas. Cahaya turun putih di bawah. Politik. Makanya tadi ngomong gesan canjang. Ulah kali. Emang ngomong ngapain? Ulah yang bener. Hah? Politik itu Ki. Orang yang ieu heula. Yang balik ke siapa? Ya, jadi insya Allah next time ini Pakansari yang akan kita tayangkan. Oke sahabat siar, mungkin itu saja dulu. Masih lanjut kan Ra? Ini belum ada yang nanya lagi. Ada Bah? Apa itu? Ini terkait liputan kemarin di Candi Jiwa. Ada makhluk yang waktu itu masuk ke Mas Dian. Mereka itu menyebutkan ada bunga teratai yang warnanya ungu. Di atasnya ada kayak patung Buddha. Nah, itu apa? Oh gitu ya. Ya. Jadi itu memang simbol ya, simbol dari penganut ajaran Buddha. Kalau saya baca literatur yang ada, memang Buddha itu identik dengan teratai. Makanya kita juga menemukan di situs-situs percandian di Jawa Tengah itu ada situs atau ada ornamen bunga-bunga teratai. Gitu. Seperti di Borobudur itu ada di dindingnya itu bunga teratai. Dan juga di tempat-tempat lain yang percandian-percandian Buddha. Jadi memang menurut saya sih memang Candi Jiwa itu kulturnya itu Buddha. Walaupun Tarumanegara kita kenal sebagai kerajaan Hindu. Apalagi ada juga cerita, kok nggak salah kemarin mediator, banyaknya orang-orang Cina yang sudah datang. Yang secara mereka pun membawa kultur keyakinan mereka. Dan pada masa itu mungkin agama itu berkembang benar. Jadi, Dinasti Ming. Dinasti Ming. Iya. Kayak yang kenal ya Dinasti Ming. Hah? Kayak yang kenal. Hah?
sejarah mah orang mah tenang we Jang. Merebet. Kayak bener di sejarah. Awas kalau bohong gitu, kalau salah dinasti Ming. Dinasti Yung kali. Dinasti Yung. Ah. Emang aja dinasti Yung. Ya, jadi memang Tarumanegara itu identik dengan Hindu Buddha. Gitu. Karena selain situs Buddha ditemukan juga situs Hindu. Apalagi kita ketahui bahwasanya Tarumanegara itu lebih banyak dari India ya. Mereka tuh asal dari India. Yang secara otomatis membawa pengaruh Hindunya. Hindu India. Seperti itu, Kang Daman. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Baliknya Ya. nanya-nanya wae. Apakah ada hubungannya sama jiwa dengan teresian di telaga dan teresian di itu Tembong Agung? Apa? Tembong Agung. Oke. Jadi memang keresian Tarumanegara ini termasuk yang paling tua ya. Yang ada di Telaga Manggung, terus ada di mana? Tembong Agung itu generasi-generasi sesudahnya aja. Ketika penyebaran agama dan perluasan manusia itu udah mulai melebar. Gitu. Jadi mereka kan, karena zaman dulu itu hidupnya nggak berbeda dengan kita. Kalau kita kan nggak berpindah-pindah. Ente kalau ada ngontrak tinggal satu tempat, udah seumur hidup di situ. Zaman dulu nggak. Mereka nomaden, berpindah-pindah. Gitu. Sehingga ketika ada beberapa keluarga yang sudah betah membangun suatu desa, dia berdiam di situ. Sebagian lagi cari lahan baru lagi, gitu. Sehingga penyebaran manusia itu dari di Pulau Jawa ini dari barat ke arah timur. Kecuali wilayah pesisir ya. Pesisir itu lebih dulu disinggahi manusia. Karena apa? Karena zaman dulu itu rata-rata mereka pelaut semua. Karena apa? Karena air itu dijadikan sebagai sarana transportasi. Jadi mereka belum punya transportasi darat kecuali jarak pendek. Berkuda itu jarak pendek. Kalau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka nggak berkuda, tetapi menggunakan perahu. Makanya sungai-sungai itu menjadi sarana atau ya sarana transportasi yang vital. Gitu. Sehingga di masa keemasannya itu Prabu Siliwangi itu dikenal sebagai raja yang banyak membuat parit-parit. Itu untuk apa? Untuk jalur apa? Transportasi. Ya, jadi mereka nggak menggunakan jalur darat. Seperti itu. Makanya sungai-sungai terbesar di Pulau Jawa itu rata-rata itu menjadi akses mereka dalam berpergian. Seperti itu. Sungai Citarum ini termasuk sungai besar yang bisa sampai ke wilayah selatan. Sampai ke Bandung mata airnya itu kalau nggak salah. Terus apalagi Sungai Citarum dari selatan sampai ke Citarum, Sungai Brantas misalnya dari selatan sampai ke utara. Bisa Terus Bengawan Solo, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, sampai ke Gresik. Padahal awalnya dari Jawa Tengah kalau nggak salah, dari Sragen apa kalau nggak salah itu. Sukoharjo itu dari apa? Mata airnya Bengawan Solo. Begitu. Jadi memang air itu menjadi sarana transportasi zaman dulu yang sangat vital. Masuk Pajajaran menggunakan Cisadane sarana transportasi ke Sunda Kelapa. Karena cepat kalau pakai air dibanding jalan kaki. Jalan kaki. Lama. Ya, seperti itu ya, Bahtiar ya. Oke, Ki. Oke, kayaknya sih sudah cukup karena sinyalnya juga ini. Dra, udah cukup, Dra. Oke ya. Baiklah sahabat Syiar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan tanya jawab online pada malam hari ini. Tetapi mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi silaturahmi kita dan penjelasan-penjelasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Syiar sampaikan ke kami semua. Tak lupa juga kami mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan, kekurangan kita, baik dalam tayangan ini ataupun tayangan-tayangan sebelumnya. Insya Allah SDG akan terus berbenah, selalu memperbaiki diri dan selalu ingin memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat sekalian. Ya, ingat, jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Syiar dalam gelap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.